Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Ina Mahdalena dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok, yaitu kelompok psikologi dari kelompok 8, yaitu dengan tema menjelaskan teori belajar kognitif, sosial, Bandura, dan behaviorisme, Skinner, serta penerapannya. Adapun kelompok saya adalah anggotanya, satu yaitu Pak Asmar, yang kedua saya sendiri Eis Komalasari, dan yang ketiga adalah Bapak Mat Soih. Selanjutnya saya akan membacakan slide berikutnya. Pengantar. Belajar merupakan proses perubahan perilaku atau pemahaman yang terjadi melalui pengalaman. Dua teori yang berpengaruh besar dalam psikologi pendidikan adalah yaitu teori belajar kognitif sosial Albert Bandura. Yang kedua yaitu teori behaviorisme B.F. Skinner. Kedua teori ini memiliki pendekatan berbeda, namun sama-sama digunakan dalam dunia pendidikan modern. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teori belajar kognitif sosial Bandura? Definisinya adalah belajar terjadi melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain atau model dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Bandura menyebutnya observational learning atau social learning. Slide berikutnya yaitu karakteristik utama teori Bandura. Satu yaitu belajar melalui observasi atau modeling. Siswa meniru tingkah laku guru, teman, atau tokoh tertentu. Yang kedua, peran kognisi sangat penting. Proses mental seperti perhatian, ingatan, dan motivasi berpengaruh pada belajar. Yang ketiga adalah interaksi timbal balik antara individu, lingkungan, dan perilaku. Ini disebut sebagai triadic reciprocal determinism. Ulangi ya. Triadic reciprocal determinism. Yang keempat adalah self efficacy sebagai faktor penting dalam keberhasilan belajar. Slide selanjutnya ada 4 proses observational learning atau Bandura. Ini melibatkan 1. Perhatian atau attention. Siswa harus memperhatikan model. Yang kedua, retensi atau retention. Informasi disimpan dalam ingatan. Yang ketiga, reproduksi atau motor reproduction. Yang ini siswa mencoba meniru perilaku tersebut. Yang keempat adalah motivasi atau motivation. Di sini siswa termotivasi jika ada ganjaran atau nilai positif. Slide selanjutnya yaitu konsep self efficacy dalam Bandura. Self efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya menyelesaikan tugas. Faktor yang mempengaruhi self efficacy adalah 1. Pengalaman sukses. Yang kedua, pengalaman orang lain atau vicarious experience. Yang ketiga, persuasi verbal. Yang keempat, kondisi fisiologis dan emosional. Siswa dengan self efficacy tinggi lebih berani mencoba atau lebih gigih. Ya, untuk slide selanjutnya dibacakan oleh rekan saya yaitu Pak Asmar.
Penerapan teori Bandura dalam pembelajaran. 1. Guru sebagai model positif mencontohkan disiplin, etika, kerja keras. 2. Menggunakan contoh atau demonstrasi dalam mengajar. Pembelajaran komparatif, siswa belajar dari teman. 4. Video pembelajaran sebagai model perilaku atau konsep. 5. Memberikan reinforcement dan motivasi agar siswa meniru perilaku baik. 6. Membangun self-efficacy melalui pujian, kesempatan, latihan, dan pengalaman sukses. Contoh penerapan Bandura. 1. Guru menunjukkan cara penyelesaian soal matematika, langkah demi langkah. 2. Murid mengamati dan kemudian mencoba sendiri. 3. Dengan motivasi dan penguatan, siswa meniru strategi guru. 4. Terjadi observational learning. Teori behaviorisme Skinner. Definisi: teori belajar yang menekankan bahwa perubahan perilaku terjadi karena hubungan antara stimulus dan respon serta diperkuat oleh konsekuen. Skinner mengembangkan konsep operant conditioning. Prinsip dasar operant atau conditioning. Reinforcement atau penguatan. 1. Positif reinforcement memberikan hadiah agar perilaku diulang. Negatif reinforcement menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan agar perilaku tidak diulang. 2. Punishment atau hukuman mengurangi kemungkinan munculnya terjadi. 3. Shaping membantu perilaku secara bertahap melalui penguatan kecil. 4. Extinction pendalaman perilaku menghilang jika tidak pernah diperkuat atau diulang-ulang. Saya lanjutkan ya. Ciri utama behaviorisme Skinner. 1. Yaitu fokus pada perilaku yang dapat diamati. 2. Lingkungan sangat menentukan perilaku belajar. Yang 3. Perubahan belajar ditentukan oleh konsekuensi, bukan oleh profesional mental. Yang 4 adalah penguatan adalah kunci pembelajaran. Slide selanjutnya yaitu penerapan teori Skinner dalam pembelajaran. 1. Reward untuk meningkatkan motivasi. Jadi pemberian reward untuk meningkatkan motivasi terhadap siswa. Contoh dengan memberikan pujian, nilai tambahan, atau stiker. Yang kedua, punishment yang mendidik. Bukan hukuman fisik, tetapi memperbaiki perilaku. Yang ketiga adalah latihan berulang atau drill, cocok untuk hafalan matematika dan bahasa. Yang keempat, pembelajaran terprogram. Siswa belajar bertahap dari mudah sampai ke sulit. Yang kelima adalah shaping dalam membentuk kebiasaan, baik disiplin, ketepatan waktu. Slide selanjutnya, contoh dari penerapan Skinner, yaitu guru memberikan poin tambahan untuk siswa yang mengerjakan tugas tepat waktu. Akibatnya, siswa semakin sering mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini menunjukkan positif
reinforcement. Kesimpulan dari materi ini adalah Bandura belajar melalui pengamatan, modeling, interaksi sosial, dan cell efficacy. Skinner adalah belajar terjadi melalui penguatan dan konsekuensi perilaku. Kedua teori sangat relevan dalam pembelajaran modern. Guru dapat menggabungkan kedua teori untuk pembelajaran yang efektif. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok 8 atau kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih.